Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kerajinan serat. Kerajinan serat dan tekstil, lebih lengkapnya ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kerajinan serat, alangkah baiknya kita mengetahui dulu yang pertama yaitu tentang prinsip kerajinan. Ketika kita belajar tentang kerajinan, ada pun yang harus kalian perhatikan yaitu tentang prinsip kerajinan. Yang pertama adalah membuat atau menciptakan suatu produk karya seni. Di sini objeknya bisa disebut sebagai perajin, seniman, atau desainer. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kita akan memanfaatkan. Apa yang akan kita manfaatkan? Kita memerlukan alat dan bahan. Kemudian ada yang namanya teknologi dan juga teknik. Jadi ketika kita belajar kerajinan, kita memanfaatkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Misalnya, contoh kalau di kerajinan serat kita memerlukan alat bahan untuk membuat boneka dari benang wol. Berarti kita perlu alatnya yaitu seperti gunting, jarum, benang, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu teknik. Teknik di sini maksudnya adalah ketika kita ingin membuat boneka dari benang wol, teknik apa saja yang kita bisa gunakan, seperti contohnya menyulam atau merajut dan sebagainya. Nah, yang terakhir dari prinsip kerajinan yaitu menampilkan. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan berupa wujud bendanya, penampakan produknya, hasil kerajinan kita. Setelah kita membuat, kita sudah memanfaatkan. Yang terakhir adalah menampilkan. Penampakan produknya harus estetis. Apa itu estetis? Estetis adalah keindahan. Jadi ketika kamu belajar tentang bab kerajinan, di sini kamu dituntut harus bisa membuat suatu produk yang memiliki nilai estetis, harus indah ya. Dan kalian juga harus tahu bahwa produk yang kalian buat, hasil karya yang kalian buat itu harus memiliki fungsi atau kegunaannya, ataukah sebagai benda hias atau benda pakai. Apa itu serat? Serat atau fiber dalam bahasa Inggris adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Maksudnya adalah serat di sini berupa bahan dasar. Contoh dari serat daun nanas. Daun nanas diambil, kemudian digerus daunnya, dan diambil serat-seratnya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, akan ada video di akhir presentasi ini. Kalian bisa lihat. Kemudian, serat sendiri memenuhi kebutuhan manusia sebagai bahan baku kerajinan tekstil dalam membuat kain, membuat tali, tambang, atau membuat benang, kertas, dan sebagainya. Kemudian serat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu serat alami yang berasal dari tumbuhan dan hewan, dan serat sintetis yang berasal dari serat hasil buatan manusia. Oke, serat alam di sini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Kebanyakan serat alam digunakan untuk sebagai bahan baku benang dan hasil jadinya berupa kain. Selama ribuan tahun, serat sutra, kapas, flax, dan wol sudah melayani kebutuhan kerajinan tekstil manusia. Di sini kalian bisa lihat tabelnya dari tahun 2640 sebelum Masehi di Cina itu sutra sudah digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kain. Kemudian di India yaitu dari bahan baku kapas. Di Swiss ada flax atau seperti serat jute atau goni kalau lebih mudahnya. Dan dari negara Mesopotamia, di sini pertama kali yang digunakan yaitu dari bahan baku wol. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam
itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Apa yang bisa dimanfaatkan dari serat tumbuhan? Yaitu dari bijinya, bisa dari batang, daun, dan buah. Kemudian serat hewan, yaitu tergolong menjadi 2, serat hewan dari bahan stapel dan filamen. Serat hewan stapel berasal dari bulu atau rambut hewan, contohnya seperti bulu domba, dan filamen itu berasal dari jaringan-jaringan seperti kepompong ulat sutra. Dan yang terakhir yaitu serat mineral. Di sini kita tidak mempelajari lebih dalam tentang serat mineral. Contohnya yaitu dari pasir silika, batu kapur, abu soda, dan borak. Kita bahas yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Di sini serat dari tumbuhan diantaranya ada serat dari biji, diantaranya yaitu serat dari biji kapas. Kalian tahu tanaman kapas? Ya, biasanya kapas itu banyak digunakan sebagai bahan kosmetik dan membuat pakaian. Ya, dan yang selanjutnya yaitu serat dari biji kapuk. Biji kapuk, kalian tahu tanaman kapuk? Kalau zaman dulu itu orang-orang biasanya tidur pakai kasur kapuk. Nah, di sini kapuk juga bisa digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan kain dan bahan tekstil, juga pembuatan benang. Yang kedua, serat dari batang. Batang tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan baku serat itu berasal dari batang yang berkambium atau tidak berkambium. Yang dimaksud dengan batang berkambium yaitu batang tanaman yang memiliki tulang daun menyirip dan berakar tunggang. Contohnya seperti batang pohon anggrek, mahkota dewa, dan batang beringin. Yang ketiga adalah serat dari daun. Serat dari daun tidak begitu banyak digunakan sebagai bahan baku produk tekstil. Di sini contoh serat dari daun yang dapat dimanfaatkan adalah serat daun mending, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Yang terakhir, serat dari buah. Serat dari buah contohnya adalah sabut kelapa yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan seperti jok mobil, tali tambang, keset lantai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu serat dari hewan. Di sini digolongkan menjadi 2. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut atau bulu hewan yang disebut dengan wool. Contoh adalah serat bulu domba, unta, dan kelinci. Kemudian yang kedua, serat dari filamen. Merupakan serat yang berbentuk jaringan-jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Dan kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintai menjadi benang. Yang ketiga adalah serat buatan yang dibagi atau digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, serat buatan selulosa yang terdiri dari rayon, asetat, dan triasetat. Kemudian non-selulosa yang tergolong menjadi serat polimer, nilon, polyester, spandek, dan akrilik. Berikut ini akan Ibu tampilkan contoh gambar dari hasil kerajinan serat dari tumbuhan dan buatan.
Oleh kerana kebanyakan daun nanas mempunyai kualiti serat yang rendah dan mudah rapuh, tidak semua sesuai dibuat tenunan. Daun dari jenis Josephine, N36 dan MD2 sahaja yang boleh dan sesuai untuk menghasilkan fabrik. Tanaman tropika yang semakin mendapat permintaan tinggi dalam pasaran ini membuatkan Asna Nabiha, 25 tahun, menjadikan perniagaan membekal serat daun nanas sebagai sumber pendapatannya. Okay, daripada I start habis SPM and then tak ada apa nak buat, my mum hantar pergi kelas untuk menggeruk benang ni selama 3 bulan di Kraft Tangan Malaysia. So start daripada tu, I sentiasa dapat tempahan and then pergi buat demonstrasi dekat Langkawi, Singapore and then KL. Macam tu lah. Memulakan perniagaan sejak 10 tahun lalu, anak bongsu daripada 4 adik-beradik ini mampu meraih pendapatan sehingga RM10,000 sebulan hanya dengan membekal serat daun nanas dan kraft tangan yang diperbuat daripada benang daun nanas. Tambah gadis yang berasal dari Johor ini lagi, proses untuk mendapatkan serat daun nanas tidak begitu sukar, namun ia memerlukan kuantiti daun yang banyak untuk menghasilkan selembar kain. Menurutnya, 10 kilogram daun nanas hanya mampu menghasilkan sebanyak 100 gram benang sahaja. Tekstil atau material yang diperbuat daripada serat daun nanas sangat lembut, tidak panas dan berkualiti tinggi. Uniknya, fabrik ini mampu bertahan sehingga lebih 6 tahun, malah kainnya tidak mudah buruk dan semakin cantik apabila kerap dibasuh. Bagi anda yang bercadang ke Maha 2016, jangan lepaskan peluang mengunjungi laman nanas dan mencuba sendiri pengalaman mengeruk daun nanas di Maib Serdang sehingga 11 Disember ini.